Halo teman-teman lab sekalian, hari ini saya sedang berada di workshop di mana kami memiliki teman-teman yang hebat di sini yang akan membackup semua permasalahan di alat yang kami supply. Kebetulan di sini ada sahabat saya yang paling ganteng, Mas Ari. Halo Mas Ari. Halo. Ngomong-ngomong lagi ngapain Mas Ari ini? Ini kebetulan saya lagi perbaiki alat viskometer Brookfield. Ini kebetulan ada pasien. Oke. Kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pengukuran viskositas. Oke, untuk selanjutnya kita ikuti video berikut ini. Halo sahabat-sahabat lab semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran viskositas. Video ini dipersembahkan oleh PT Transindotama Sinar Perkasa sebagai distributor tunggal untuk produk-produk Brookfield di Indonesia. Jika Anda menyukai video ini, silahkan subscribe, like, dan juga share. Jangan lupa komen di bawah jika ada pertanyaan. Ada yang bertanya kepada kami, Pak, saya menggunakan viskometer Brookfield. Kenapa sampel saya kalau diukur menggunakan spindle atau RPM yang berbeda, nilainya berbeda-beda? Yang mana yang benar? Saya bingung. Apakah Anda punya pertanyaan seperti ini? Ada lagi yang bertanya, Pak, spindle yang cocok untuk mengukur sampel saya, bagaimana cara memilihnya? Bagaimana pula menentukan RPM yang pas? Jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka video ini cocok untuk Anda. Yuk kita lanjut. Viskositas atau kekentalan. Apakah sebenarnya viskositas atau kekentalan itu? Viskositas atau kekentalan adalah suatu hambatan di dalam cairan yang disebabkan oleh ikatan-ikatan molekul cairan yang mencegah cairan tersebut untuk bergerak atau mengalir. Semakin tinggi ikatan antar molekul di dalam cairan, maka akan semakin tinggi pula nilai viskositas cairan tersebut. Jenis-jenis viskositas digolongkan dalam dua golongan. Itu ada viskositas kinematik dan viskositas dinamik. Berikut ini adalah beberapa contoh viskometer untuk pengukuran viskositas kinematik. Ada viskometer falling ball paling kiri, dan di tengah adalah viskometer model cup, dan di posisi paling kanan adalah viskometer model kapiler. Tiga jenis viskometer ini memanfaatkan energi potensial yang disebabkan oleh gravitasi untuk membuat cairan mengalir. Jadi tanpa ada motor penggerak, hanya semata-mata disebabkan oleh gravitasi saja. Kekurangan dari jenis viskometer kinematik adalah
memiliki rentang pengukuran yang sempit. Pada umumnya hanya dipergunakan untuk pengukuran cairan-cairan dengan viskositas rendah. Satuan dari viskositas kinematik adalah dalam Stokes atau satuan turunannya dalam centi-Stokes. Dan berikut ini adalah beberapa contoh viskometer untuk pengukuran viskositas dinamik. Viskometer paling kiri memiliki sebuah rotor yang berputar yang dicelupkan ke dalam cairan yang akan diukur viskositasnya. Sedangkan di gambar tengah adalah viskositas yang kurang lebih mirip dengan viskositas yang pertama, memiliki sebuah spindle yang dalam viskometer sebelah kiri disebut rotor, akan tetapi dalam produk Brufil disebut spindle. Spindle ini juga berputar di dalam cairan, yang mana hambatan cairan akan dikonversi sebagai nilai viskositas. Sedangkan viskometer paling kanan adalah viskometer yang menggunakan prinsip getaran, mana dapat plat yang bergetar dan dicelupkan di dalam cairan yang akan diukur viskositasnya. Berbeda dengan viskometer untuk pengukuran viskositas kinematik, dalam viskometer dinamik menggunakan motor penggerak untuk menyebabkan cairan mengalir atau bergerak. Karena memanfaatkan motor, maka rentang ukur dari jenis viskometer ini sangat lebar, mampu untuk mengukur cairan-cairan rendah mulai dari 1 centipoise hingga ratusan juta centipoise. Dan jenis viskometer inilah yang lebih banyak digunakan di dalam industri. Satuan dari viskositas dinamik biasanya ditulis dalam Pascal second, juga dalam poise, atau satuan turunannya dalam milipascal second atau dalam centipoise, di mana 1 milipascal second sama dengan 1 centipoise. Berikut ini adalah formula perhitungan untuk viskositas dinamik. Pembahasan ini perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Maksud untuk membahas yang bersifat teoritis, akan tetapi konsepnya saja, karena peristilahan shear rate dan shear stress akan kita gunakan ke depan. Jadi nilai viskositas dinamik itu didapatkan dari shear stress dibagi dengan shear rate. Apa itu shear stress? Shear stress adalah gaya yang diperlukan persatuan luas cairan untuk bergerak dengan kecepatan V. Gaya ini didapatkan dari gaya puntir motor atau torsi
Sedangkan shear rate adalah gradien yang dibentuk oleh kecepatan alir permukaan cairan terhadap jarak permukaan spindle dengan permukaan wadah. Gambar berikut ini akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Ini adalah contoh perhitungan viskositas dengan menggunakan spindle jenis koaksial silinder. Di sini ada spindle koaksial silinder dicelupkan di suatu wadah berisi cairan, di mana X adalah jarak antara permukaan spindle dengan permukaan wadah. Ini adalah rumus perhitungannya, di mana M adalah torsi atau gaya puntir yang diberikan oleh motor dan dibagi dengan luas permukaan spindle. Sedangkan shear rate adalah kecepatan linier dari permukaan spindle dibagi dengan jarak antara permukaan spindle dengan wadah. Sekali lagi, viskositas didapatkan dengan membagi shear stress dengan shear rate. Anda tidak perlu pusing-pusing memperhatikan rumus. Saya hanya ingin memberikan gambaran konsepnya saja. Setelah tadi saya perkenalkan istilah shear stress dan shear rate, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa besaran shear stress dipengaruhi oleh torsi dari motor dan bentuk geometri spindle. Sedangkan shear rate, nilai shear rate ditentukan oleh bentuk geometri spindle, kecepatan putaran, dan juga wadah yang menampung cairan. Artinya, apabila kita merubah kecepatan spindle, kita merubah shear rate. Apabila kita mengganti bentuk geometri spindle, kita juga merubah shear rate. Kita masih ingat pertanyaan di depan, Pak, kenapa kalau saya ganti spindle atau ganti kecepatan putaran, nilai viskositas dari cairan saya berubah? Nanti kita akan temukan jawabannya.